Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1942 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop sumbangan untuk pembangunan bait suci. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Saudara, perhatikan, Daud tahu bahwa Tuhan memilih Salomo untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Amin. Kemarin kita sudah belajar alasan Tuhan memilih Salomo untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, karena Salomo, dia orangnya bersih. Dia lahir di masa-masa damai. Jadi dia tidak berperang. Dia tidak pernah membunuh orang. Sedangkan Daud banyak orang yang dia bunuh karena masih dalam masa-masa perjuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih Salomo karena Salomo bersih dari tuntutan darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Daud tahu bahwa Tuhan memilih Salomo untuk membangun rumah Tuhan. Jadi bukan Daud yang Tuhan pilih untuk membangun rumah Tuhan. Daud memang betul memiliki kerinduan untuk dapat membangun rumah Tuhan, tetapi dia tidak dipilih Tuhan untuk membangun rumah Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tahu bahwa yang Salomo bangun nantinya itu bukan rumah pribadi, bukan villa, tetapi rumah untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan bahwa membangun rumah Tuhan ini memerlukan betul-betul rancangan yang sangat matang. Saudara, Daud sadar bahwa Salomo mengerjakan pekerjaan yang sangat besar. Makanya Daud meminta supaya seluruh rakyat Israel mendukung
pekerjaan yang dikerjakan oleh Raja Salomo. Saudara, ini bukan pekerjaan yang ringan. Ini bukan hanya pekerjaan yang melelahkan otot-otot tubuh dari orang-orang yang bekerja pada saat itu. Tetapi ini sekaligus juga peperangan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sadar bahwa Salomo tidak mampu kalau dia hanya berjalan sendiri. Dia butuh dukungan dari semua orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tahu bahwa Tuhan telah memilih anaknya Salomo untuk membangun rumah Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ya, saudara dan saya juga dipilih Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Saudara harus memiliki hati yang betul-betul terbeban akan pekerjaan Tuhan. Kalau di gereja saudara sedang lagi ada pembangunan, saudara mari mau terlibat dalam pekerjaan itu. Karena yang dibangun itu bukan rumah pribadi dari pendeta, tetapi itu rumah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pendeta saudara yang bekerja sendiri, saudara, bisa-bisa pendeta saudara cepat dipanggil sebelum waktunya. Saudara harus mendukung, mensupport apa yang sedang dikerjakan untuk pembangunan rumah Tuhan di gereja saudara yang sedang membangun. Saudara harus wajib untuk mendukung pekerjaan Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat dari pengalaman-pengalaman hidup, kesaksian-kesaksian banyak orang, bahwa orang-orang yang memiliki hati untuk pembangunan rumah Tuhan, saudara, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Umur mereka panjang dan Tuhan selalu bukakan berkat buat mereka. Saudara, saya banyak melihat dan mendengarkan langsung dari saksi-saksi hidup yang betul-betul hidupnya mereka baktikan untuk membangun rumah Tuhan, untuk menjadi donatur, untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Mereka hidupnya diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau di gereja saudara sedang membangun, saudara harus dukung. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara mendukung pekerjaan Tuhan itu, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia, sama seperti yang Salomo lakukan. Makanya tidak heran Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Saudara, dia mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Saya percaya saudara juga akan diberkati Tuhan dengan luar biasa ketika saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia. Saudara mendukung, mensupport pembangunan gereja, pembangunan rumah Tuhan di gereja saudara, atau gereja-gereja yang ada di luar yang sedang membangun. Saudara tergerak, saudara, dan saudara mendukung, mensupport, memberkati gereja itu dengan pemberian-pemberian, topangan-topangan dana. Saudara pasti diberkati Tuhan, pasti Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Daud telah mempersiapkan segala keperluan untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Sudah perhatikan ayat 2. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Raja Daud memang mempersiapkan segalanya untuk
pembangunan rumah Tuhan ini. Amin. Saudara, lihat, Daud telah mempersiapkan emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu-batu permata untuk pembangunan rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita belajar saudara di 1 Tawarik pasal 22 di sana. Di sana dikatakan saudara bahwa pembangunan rumah Tuhan itu harus luar biasa. Coba saudara lihat di dalam 1 Tawarik 22 ayat 5. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan, perhatikan, haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Saudara perhatikan. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah apa? Haruslah luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun rumah Tuhan jangan yang biasa-biasa. Harus yang luar biasa. Makanya tidak heran Raja Daud mempersiapkan segalanya untuk pembangunan rumah Tuhan itu dengan luar biasa. Dia nggak mempersiapkan yang biasa-biasa, batako dan sebagainya, tidak. Saudara, Daud membangun rumah Tuhan itu dengan emas, perak, tembaga, batu-batu permata, dan lain sebagainya. Artinya apa saudara? Untuk membangun rumah Tuhan, kita harus memberikan yang paling terbaik. Saudara, Daud mempersiapkan yang paling terbaik buat Tuhan. Bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Amin. Karena rumah itu bukan milik pendeta, tetapi milik Tuhan. Dibuat bukan untuk pendeta, tapi untuk Tuhan. Amin. Jadi, kalau untuk Tuhan harus yang paling terbaik. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara membangun rumah Tuhan, saudara harus mempersiapkan segalanya untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Dan pastikan barang-barangnya harus yang paling terbaik. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Daud melakukan itu semua karena Daud cinta kepada rumah Tuhan. Haleluya. Ayat 3, perhatikan. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini bahwa Raja Daud sangat-sangat cinta kepada rumah Tuhan. Dia merasakan ketika dia dikejar-kejar musuh, ketika dia ada dalam tekanan, persoalan, pergumulan, tapi ketika dia datang ke rumah Tuhan, ke hadirat Tuhan, dia merasa tenang. Makanya Daud menulis, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, saudara, kalau kita datang kepada teman kita, saudara, kita nggak akan merasa tenang. Tetapi justru hati kita semakin membara karena bisa saja kita diprovokasi oleh teman kita yang kita ajak sharing itu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan merasakan ketenangan, rasakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara ada dalam persoalan pergumulan, saudara, datanglah ke rumah Tuhan. Saudara, Raja Daud merasakan rasa aman, tenang, senang di saat dia datang ke rumah Tuhan. Amin. Makanya dia sangat-sangat cinta. Dia banyak menghabiskan banyak waktu untuk dia berada di hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Daud melakukan itu semua karena dia cinta kepada rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara cinta kepada rumah Tuhan, artinya saudara senang ketika saudara ada di hadirat Tuhan. Oh haleluya. Saya percaya saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Apa yang saudara doakan pasti Tuhan dengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena sudah bilang cinta kepada rumah Tuhan, maka semua yang ada, yang Daud miliki, dia persembahkan, dia berikan kepada pembangunan rumah Tuhan itu. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang kalau sudah jatuh cinta saudara, apa yang dia punya pasti dia berikan. Makanya saudara, ketika kita pelayanan di desa, di jemaat yang mengasihi, pasti dia akan memberi. Ada yang datang ke rumah jemaat dikasih pisang, saudara jangan tolak itu. Karena apa saudara? Karena itulah bukti bahwa dia itu cinta, dia itu senang dengan kehadiran saudara. Karena dia mengasihi saudara, makanya yang dia lakukan, dia memberi. Orang yang cinta kepada Tuhan, pasti dia akan memberikan segalanya buat Tuhan. Amin. Karena dia merasakan hadirat Tuhan, dia merasa damai, aman, sehingga dia merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ketika kita datang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita merasa tidak ada lagi yang lebih berharga. Harta benda yang kita miliki tidak ada artinya di saat kita datang ke hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sangat-sangat cinta ketika dia ada di hadirat Tuhan. Dia merasakan, wow, sukacita, damai sejahtera ketika dia ada di rumah Tuhan. Makanya Daud cinta kepada rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar 3 hal dari kebenaran firman Tuhan ini. Daud tahu bahwa Tuhan memilih anaknya Salomo untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara terbeban untuk membantu pembangunan gereja-gereja, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Yang kedua, Daud telah mempersiapkan segalanya untuk keperluan, untuk pembangunan rumah Tuhan. Gak main-main. Yang dia persiapkan emas, perak, besi, dan lain sebagainya. Barang-barang berharga dia persiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara mau membangun rumah Tuhan, saudara harus mempersiapkan segalanya mulai dari sekarang. Amin. Dan yang ketiga kita belajar, Daud melakukan itu semua karena dia cinta kepada rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara melakukan segala sesuatu karena dasar cinta kepada Tuhan. Di saat kita cinta kepada Tuhan, pasti kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terkhusus untuk anak kami terkasih, Putu Rahel Seli Mauntu, yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati dia dalam pertumbuhannya, dalam perkuliahannya. Tuhan memberkati masa depannya. Tuhan memberkati setiap langkah kaki dia. Tuhan menyertai, Tuhan membuat dia beruntung dan berhasil dalam segala hal. Sehingga anak kami terkasih Seli menjadi kebanggaan bagi keluarga, terlebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, biarlah berkat dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.